Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Kita tetap bersuka cita sekalipun kita beribadah secara online, kiranya hati kita tetap terarahkan kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih, kami naikkan syukur kami kepadamu. Engkau masih memberikan kami hidup dan kesehatan sehingga kami dapat beribadah sekalipun secara online. Tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup menjamah setiap kami. Berkati ibadah kami, pimpinlah kami Tuhan. Dan kami memohon kekuatan, lawatan Tuhan atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Biarlah ucapan syukur senantiasa ada di dalam mulut kita dan kehidupan kita. Sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini, biarlah ucapan syukur kepada Tuhan tidak pernah putus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Ku menyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Ku menyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Katakan tak ada kutuk. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Sekali lagi katakan dengan iman. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya. Kita imani pujian ini. Tak ada kutuk yang mengikat kita. Karena apa? Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dia sudah memilih kita sebelum dunia ini dibentuk. Kau telah memilihku dan kita siapkan hati kita untuk dengar firman-Nya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk.
dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Katakan, Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Sekali lagi serukan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Sekali lagi katakan dengan penuh keyakinan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluarga, bagi keselamatan kotaku, bagi keselamatan kotaku. Haleluya, haleluya. Jadikan kami Tuhan bait suci-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus.
Ini yang menjadi doa dan permohonan kami kepadamu Tuhan. Jadikan kami sebagai bait suci Tuhan, sebagai mezbah Tuhan, di tengah keluarga kami, di tengah kota kami, bahkan di tengah bangsa kami. Engkau yang sudah memilih kami, Engkau yang sudah memanggil kami menjadi umat kesayangan-Mu. Pakai kami Tuhan, pakai kami menjadi terang bagi sekeliling kami, pakai kami jadi berkat bagi sekeliling kami. Kuatkan, teguhkan kami, terangi jalan kami, agar hidup kami boleh senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman-Mu yang akan meneguhkan, menguatkan kami. Firman-Mu yang akan menjadi pelita bagi jalan kami, terang bagi kaki kami Tuhan. Pakai hamba-Mu, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Firman yang akan disampaikan kiranya menegur, menguatkan, meneguhkan kami. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan membacakan di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita tetap sabar ya, menghadapi keadaan dunia ini, bahkan situasi pandemi khususnya di kota kita, bahkan di Provinsi Jawa Tengah ini. Dan kita tetap mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, karena pemerintah itu menjaga untuk keselamatan kita ya. Jadi kita mau tetap taat. Kemarin sudah ibadah di gereja, sekarang harus tunduk dan taat pada peraturan, ibadah online lagi. Biarlah semua ini tidak akan mengurangi semangat kita, tidak akan membuat kita lemah, tapi kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, saya akan lanjutkan tentang kedatangan Tuhan ya. Dan saya beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan terlambat ya. Jangan terlambat. Setelah kejadian baru sadar, loh kok seperti ini ya. Nah, sebab itu jangan terlambat ya, sebelum sesuatu terjadi tentu kita perlu berjaga-jaga. Matius 24 ayat 44. Matius 24 ayat 44, kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Sudah menemukan? Mari kita akan membaca bersama-sama sambil berdiri. Matius 24 ayat 44. Ya. 1, 2, 3. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Saudaraku, ayat ini mengatakan hendaklah kamu siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, orang-orang percaya ini loh penantian. Ini adalah finish. Ini adalah pengharapan orang-orang percaya ya. Dan jangan sampai sekian lama kita menjadi orang percaya, kemudian pada saat yang sangat dinantikan ini kemudian kita delewar ya. Kita enggak kesampaian. Yang kita nanti-nantikan adalah kedatangan Tuhan tentu ya. Karena saat itu adalah saat yang berbahagia bagi orang-orang yang percaya atau menjadi pengikut Kristus. Nah, hal ini diberitahukan oleh Tuhan. Di Matius pasal 24 ini pesan Tuhan. Hendaklah kamu berjaga-jaga ya. Hendaklah kamu juga siap sedia.
Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, ini sudah diberitakan ketika Tuhan ada di dunia ini. Berarti sudah 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah pesan, siap sedia, berjaga-jaga. Karena kedatangan anak manusia tidak diduga. Bahkan dikatakan kedatangan Tuhan seperti pencuri. Siapa tahu datangnya pencuri. Kalau pencuri ngomong-ngomong gak akan pernah bisa berhasil. Ya, aku nanti datang ke rumahmu ya, aku mau curi. Gak mungkin bisa berhasil. Ya, nah seringkali kenapa mungkin sebuah rumah atau toko atau apapun bisa kecurian, bisa kecolongan karena penjaga tidak berjaga-jaga, ya. Dan pencuri itu waktunya tidak diduga-duga. Demikian pula kedatangan Tuhan tidak diduga-duga. Nah, saudaraku, mari kedatangan anak manusia, kedatangan Tuhan, ya, itu tidak diduga-duga, dan ini sudah diingatkan oleh Tuhan pada saat Tuhan Yesus ada. Bahkan sampai hari ini kita sering kali mendengar bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Kedatangan Tuhan kita tidak tahu, ya. Kita sering mendengar. Kenapa? Sering diperdengarkan ini supaya kita tetap waspada dan menjadi buah sulung gereja, ya. Ketika Tuhan datang kita siap sedia, oh Tuhan datang dan kita bisa terangkat, ya. Kita menjadi buah sulung gereja ketika kita siap sedia. Haleluya. Nah, jika kita tidak siap sedia, kemudian kedatangan Tuhan datang, nah kita baru sadar, jebule sungguhan toh Tuhan Yesus datang dan teman-teman sebagian sudah terangkat. Aku ketinggalan, ya. Saya sudah pernah menyampaikan tips seandainya ada yang tertinggal. Ya, ada 7, ya, beberapa bulan yang lalu saya sudah sampaikan andaikan tertinggal. Ada yang mau tertinggal? Tentu tidak, ya. Sebab itu berjaga-jagalah, ya. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, jika tidak menjadi buah sulung, maka kita akan masuk dalam sengsara besar, ya. Kita akan masuk menjadi, syukur kalau bisa menjadi buah susulan, ya. Kalau enggak tahan penderitaan, maka lewatlah, ya, keselamatan itu. Tadi kita menyanyi, Kau telah memilihku, ya. Kalau Tuhan sudah memilih, posisikan diri saudara menjadi orang pilihan Allah, ya. Jangan sembarangan. Oh, aku orang yang dipilih Allah. Tentu harus menjadi kualitas pilihan Allah itu sendiri, ya. Puji nama Tuhan. Nah, coba ditampilkan slide gambarnya, saudaraku. Kita akan belajar lagi satu hal tentang kedatangan Tuhan dan zaman di mana kita ada. Ya, ini gambar 1, saudaraku. Kita melihat sekali lagi ini zaman anugerah, ya. Zaman anugerah. Nah, kita akan ketika zaman anugerah ini kita ada di sini. Kemudian dikatakan ini musim panas. Musim panas itu ketika zaman anugerah ini banyak orang percaya, ya, banyak orang ikut Tuhan, gereja berkembang. Nah, ini namanya musim panas. Kemudian ketika Tuhan Yesus datang, ya, ketika Tuhan Yesus datang di atas awan-awan, kita yang sedang dalam panas rohani ini terangkat ke sorga. Tapi yang telat, yang tidak tanggap akan firman, akan peringatan Tuhan, itu akan masuk dalam lengkungan kecil ini. Lengkungan merah ini zaman sengsara. Lengkungan merah ini dibagi 2, ya.
lengkungan kecil 2. Masa satu lengkungan besar ini cuma 7 tahun, ya. Dan lengkungan kecil pertama ini permulaan sengsara. Jadi belum sengsara banget-banget gitu loh ya. Tapi lebih sengsara daripada sekarang ya. Kalau Anda mau coba, saudara mau coba, bisa sekarang membeli saja sama Tuhan dan mau coba di sini sengsara. Ini baru permulaan sengsara, tapi sudah luar biasa. Nah, lengkungan kecil yang kedua ini sengsara besar. Nah, saudaraku, saat zaman anugerah Tuhan memberi peluang keselamatan. Tadi saya buka YouTube, ada baptisan massal, saudaraku. Kalau saya lihat itu benar-benar ini panen raya, ya, panen raya jiwa-jiwa. Kalau saudara pada awal saudara sudah dipanggil dan dipilih, ayolah kita tetapkan diri kita menjadi orang pilihan Allah, bertobat dengan sungguh. Kenapa sih banyak orang gak bisa maju di dalam Tuhan, gak bisa ngeh dengan firman Tuhan? Kenapa orang gak bisa nanggapi firman Tuhan? Satu hal penyebabnya adalah dosa. Dosa yang seringkali tidak disadari. Yang kita berkata, gini aja kok gak apa-apa, gini aja kok gak apa-apa. Itu dosa yang tidak disadari. Sebab itu saudaraku, ketika kita berdoa, jangan hanya berdoa minta-minta, berkati kami, sembuhkan kami, lepaskan dari masalah ini. Itu benar karena memang Tuhan penolong kita. Tapi satu hal yang kita minta, biarlah Roh Kudus Engkau memberi kami penerangan, pencerahan, singkapkan, selidiki, ya, supaya kita sadar, loh, saya kok di sini, gitu loh ya. Nah, saudaraku, kalau saat ini zaman anugerah kemudian kita tidak sadar dan kita tetap tinggal di dalam dosa yang sering kita tidak sadar bahwa itu dosa, ya, dan kita happy saja, itu loh yang membuat kita nggak bisa maju, membuat berdoa malas, beribadah malas, melakukan firman Tuhan malas, nggak mau dengar itu, ya. Jadi saudaraku, mari saat ini kita ubah pola doa kita. Kita mau berdoa membuka diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kemudian membiarkan Roh Kudus mencerahkan. Seringkali kalau orang sedang seperti ini, ya, sedang seperti dalam dosa yang tidak disadari, ketika melakukan sebuah kesalahan yang menurutnya enggak dosa, diingatkan makin marah orang seperti ini, ya. Diberitahukan jalan yang lurus makin marah. Apakah kita termasuk kriteria itu? Tentu jangan sampai, ya. Nah, saudaraku, firman Tuhan mengatakan siap siaga, ya. Hendaklah kamu siap sedia karena kedatangan Anak Manusia tidak kamu duga. Nah, ada dua golongan orang, ya. Golongan orang yang mendengar atau memperhatikan peringatan Tuhan dan golongan orang yang sadar akan peringatan Tuhan itu tapi sudah terjadi. Nah, ini telat, ya. Jangan sampai saudara sadar saat kita tertinggal. Saat tertinggal baru bilang, loh, jebule temen toh, ya. Ternyata firman Tuhan betul. Nah, saudaraku, ketika ini kita sudah masuk di sini, ya, mari kita sama-sama. Saya memperingatkan saudara, saya juga memperingatkan diri saya sendiri. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, kita akan melihat, ya, mengapa kita dihimbau supaya jangan menghadapi kedatangan Tuhan itu terlambat, ya. Kita dihimbau untuk siaga untuk menyambut kedatangan Tuhan itu. Karena waktunya
waktu kedatangan Tuhan itu adalah tidak disangka-sangka. Ya. Kenapa kita diajar, dihimbau, diingatkan supaya sedia, supaya siap siaga, karena kedatangan Tuhan itu tidak diduga-duga. Bahkan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, ya. Jangan sampai kita terlambat. Setelah kejadian dicuri baru sadar, baru telepon polisi, ya. Percuma juga, ya. Coba kita baca 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ya. Hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi kita diajarkan untuk siap sedia, dihimbau. Bahkan himbauan ini sudah mulai Tuhan Yesus ada. Kalau sampai sekarang himbauan ini tidak kita perhatikan, bisa-bisa kita menjadi lengah, ya. Mari kita akan melihat satu perbandingan. Orang yang siaga dan orang yang terlambat. Ketika terlambat sudah tidak bisa mengulang waktu itu, ya. Puji Tuhan. Mari kita baca Matius 25 ayat 3 dan 4. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya, ini cerita 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Kenapa disebut bijaksana? Sebab dia memikirkan masa yang akan datang, ya. Banyak orang melakukan kejahatan, sing penting aku untung, ya. Yang penting aku seneng, ya. Iki mauku, segala resiko saya tanggung. Wah, sampai berani berkata begitu. Kalau dia menggebu ingin memuaskan kerinduan dagingnya, ya. Tapi gadis bijaksana ini tahu, aku mau menyambut pengantin. Dan iya nek datangnya pas siang, pas sore. Kalau datangnya tengah malam dan minyak dalam pelitaku ini habis bagaimana? Makanya dia bawa minyak. Karena dia memikirkan masa yang akan datang. Saudaraku, jangan kita hidup hanya memikirkan kenikmatan yang ada di dunia ini saja. Jangan kita hanya memburu kesenangan yang ada di dunia ini. Setinggi apapun jabatan, sebanyak mungkin harta yang sudah kita raih, semuanya tidak akan pernah bisa menolong, mengangkat kita ketika Tuhan Yesus datang. Yang bisa mengangkat kita adalah ketaatan. Ini gadis bijaksana ini mikir. Dia sadar sebelum terlambat, ya. Dia sadar sebelum kejadian. Dan memang ternyata ketika sudah tengah malam, mempelai itu datang dan kemudian yang punya minyak ya wis tenang-tenang saja. Oh, minyakku entek, taruh lagi. Dan gadis bodoh itu apa yang terjadi? Tolong dong, aku minta minyaknya sedikit, paruan-paruan. Tapi gadis bijaksana enggak. Daripada nanti saya paruan, aku enggak nyampe, kamu enggak nyampe, semua binasa nanti, semua tertinggal di luar. Ya, akhirnya yang bodoh ini sadar setelah kejadian. Coba dibaca ayat 6 dan 9. Sampai 9. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ya, coba lihat di sini saudaraku, waktu tengah malam, ya, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Nah baru geragap ini,
Gadis bodoh ini baru geragap, loh minyakku habis ini gimana ini? Bayangkan saudaraku, tengah malam. Kalau kita membayangkan situasi saat itu, belinya kalau saat ini mungkin deket ya toko-toko warung, tapi tengah malam juga loh. Bisa jadi sudah tutup, apalagi waktu itu. Nah gadis bodoh ini baru, ayo dong minta aku minyak, enggak bisa. Kemudian dia keluar untuk mencari minyak. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia dapat minyak, balik lagi pintunya udah tertutup. Gedor-gedor, di dalam sudah bilang, aku siapa kamu? Ya, siapa? Dan saudaraku, keterlambatan ini gedor-gedor sampai lecet tangannya enggak terbuka. Kesempatan sudah habis. Jangan sampai saudara sadar kedatangan Tuhan setelah kejadian, ya, terlambat. Makanya disuruh apa? Siap sedia. Hendaklah kamu siap sedia. Karena kedatangan anak manusia tidak kamu sangka. Ya. Mungkin gadis bodoh ini mikir, sudah malam, enggak mungkin lah pengantin itu datang, wis bengi. Ya. Ternyata datang juga tengah malam. Ini loh saudaraku, ini situasi dunia ini sudah tengah malam. Ya. Ayo siapkan pelitamu, jangan sampai padam. Isi minyak, yang memble bangun, bangkit. Ya. Jangan kita tetap dalam situasi kenyamanan. Yang penting aku percaya. Bangun, haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudaraku, kita tidak mau sadar setelah kejadian, tapi kita mau ingat masa yang akan datang. Jadi saudaraku, apapun yang kita lakukan hari ini, biar itu membawa upah pada masa yang akan datang. Pikul salib, ya, menyangkal diri. Kalau ada hal-hal yang orang menyakitkan kita, gak usah dihitung. Ingat masa yang akan datang. Aku mau mengampuni, aku mau mengasihi, aku mau melayani. Itu membuahkan hasil di masa yang akan datang. Ya, puji nama Tuhan. Jangan menjadi gadis yang bodoh. Minyaknya entek, gak ada gairah berdoa, gak ada gairah baca Alkitab, gak ada gairah untuk dekat dengan Tuhan. Tenang saja. Ini gadis yang bodoh, ya, kehabisan minyak enggak masalah. Tapi begitu kejadian, begitu masa itu terjadi, dia baru sadar, loh minyakku entek. Ya, jangan ya saudaraku, mari ayo kita sama-sama bangun. Walaupun mungkin datang ke gereja terbatasi, di rumah saudara bisa mencari hadirat Allah. Hadirat Allah itu bisa hadir saat kita mencarinya. Saat zaman anugerah ini loh. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, kita baca Matius 24 ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ya, disebutkan berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Sebab di sini dicontohkan ada dua hamba. Coba kita baca mulai 45 sampai 51. Mulai 45 sampai 51, Matius 24. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang dapat diangkat oleh tuannya atas orang-orang yang memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ya. Kalau sudah masuk di ratapan dan kertak gigi, gak ada kesempatan untuk pulih.
Ini zaman anugerah, saudaraku, sekali lagi. Masih ada waktu yang memble-memble masih bisa berubah ketika punya niat, ya. Ketika punya niat, aku enggak mau. Ingat saudaraku, apa yang kita lakukan, kita cari Tuhan hari ini, zaman anugerah ini akan membuahkan hasil selama-lamanya. Dan ketika demikian juga, ketika kita melakukan hal-hal yang untuk kepuasan diri, ya, dikatakan hamba yang jahat itu saat tuannya pergi, tuanku gak datang-datang kok. Dia mulai memukul hamba-hamba yang lain, dia seolah-olah menjadi penguasa saat itu. Saudara memiliki waktu dan kesempatan, itu hak saudara. Ya. Kita punya kuasa untuk mengatur waktu. Dan pertanyaannya, bagaimana kita menggunakan waktu itu? Ketika kita merasa ini waktu-waktuku sendiri, ini resiko-resikoku sendiri. Hati-hati saudaraku, jangan sampai berkata seperti itu. Itu akan berakibat selama-lamanya, ya. Masuk dalam ratapan dan kertak gigi. Dan kita melihat ini hamba yang setia. Sekalipun tuannya gak datang, dia tetap melakukan tugas. Nah, tugasnya itu apa? Ya, pesannya Tuhan itu apa? Ya. Pesannya Tuhan itu ditangkap dan dilakukan. Jadi ketika saat ini saudara nangkap pesan Tuhan dan kemudian melakukan, itu loh hamba yang setia, dan itu konsisten. Kita lakukan sampai Tuhan datang, gak ada bosan nih, sampai kapan sih aku harus mengampuni, sampai kapan sih aku harus bermurah hati, sampai kapan sih orang harus menyakiti aku dan aku harus sabar, sampai Tuhan datang, saudara. Ya, itu hamba yang setia, melakukan tugas. Ketika Tuhan datang didapati, oh iya, kamu sudah melakukan tugas. Haleluya. Saudara punya waktu, saudara punya kekuatan, saudara punya kesehatan, itu hak saudara. Tapi bagaimana kita menggunakannya? Ya. Kalau di gereja mungkin diberi nasihat, ayo datang, ayo berdoa, dan kita bisa tunjukkan saat kita datang ke gereja. Tapi kalau di rumah, siapa yang memantau? Gak ada yang memantau. Ada Roh Kudus yang memantau saudara. Dan ketika kita tidak taat, Roh Kudus itu ada. Haleluya. Ketika kita taat, Roh Kudus juga ada. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita menjadi hamba yang setia. Walaupun Tuhan itu tidak datang-datang, tetap melakukan tugas, ya. Karena apa yang kita lakukan hari ini akan membuahkan ketika Tuhan itu datang dan akan mendapatkan hadiah. Dikatakan ayat itu, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Haleluya. Jadi saudaraku, mari kita belajar untuk tetap setia. Jangan sampai sadar setelah kejadian, ya. Nah, seperti hamba yang jahat ini. Dia mabuk-mabuk, memuaskan keinginan dagingnya, ya. Hamba yang lain yang luduk-luduk, yang taat-taat, wah, dibuat bulan-bulanan, ya, dibunuh, dijahati, seolah-olah dia yang berkuasa. Nah, saudaraku, mari, saudara dan saya sudah ditebus dan kita tidak punya hak atas hidup ini, ya. Walaupun saat ini Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kita bisa berbuat apa saja. Tapi sadarlah bahwa saudara dan saya sudah menjadi milik Allah, ya, sudah ditebus. Ketika kita melakukan sesuatu, biarlah kita melakukan seturut dengan apa yang Tuhan mau katakan, Tuhan perintahkan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, dan orang yang terlambat, yaitu seperti hamba yang jahat ini, dia tidak menggunakan waktu dengan baik. Digunakan waktu itu hanya untuk kepuasan diri sendiri. Menyalahkan orang lain, menunjuk orang lain, ya, menganggap dirinya benar.
Dan kemudian pada saat Tuhan itu datang, ternyata dia masuk dalam ratapan dan kertak gigi. Ya, contoh yang ketiga. Yang siap sedia, sadar sebelum terjadi. Jangan sampai kita sadar sudah terjadi. Ya. Kejadian 6 ayat 13 dan 14. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Iya. Tuhan berfirman kepada Nuh, aku sudah muak, ya, lihat bumi, ya. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri, bayangkan saudaraku, mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Wow, apa yang dilihat oleh Tuhan ini? Aku akan memusnahkan mereka. Dan ini disampaikan kepada Nuh. Dan ini Tuhan tidak langsung memberikan hukuman. Tuhan memberi waktu agar mereka bertobat. Ini suara ini disampaikan kepada Nuh. Dan tentu Nuh akan menyampaikan kepada orang-orang. Ya, bahkan mengajak, ayo kita bikin bahtera. Supaya mereka bisa nanggap, ya, bisa selamat. Ini loh Tuhan kita. Ya, dia penuh kasih, dia tidak langsung menghukum. Masih diberi waktu dan kesempatan untuk orang-orang zaman Nuh, walaupun Tuhan punya rencana aku akan memusnahkan. Tapi Tuhan masih beri peluang. Kamu buat bahtera Nuh. Nah, Nuh diperintahkan membuat bahtera dari kayu gofir, ukurannya ditetapkan oleh Tuhan, ya. Dan Tuhan perintahkan. Nah, setelah Nuh membuat setahun, 2 tahun, sampai puluhan tahun, banjir belum juga datang. Tapi Nuh memegang janji, ya. Nuh memegang janji Tuhan. Dia tidak menjadi lemah, dia tidak menjadi lalai. Walaupun sudah bertahun-tahun banjir itu tidak datang, oh Tuhan ini lali, oh Tuhan tidak mungkin lah. Tuhan mosok mau menghukum, enggak Tuhan kan penuh kasih, enggak dihukum. Ini pemikiran yang keliru saudara. Tuhan memang penuh kasih dan mau menghukum, mau mengasihi, menyelamatkan. Tapi ingat Tuhan juga adil, Tuhan enggak bisa bercampur dengan dosa. Sebab itu Tuhan kasih kesempatan. Kamu buat bahtera. Dan kalau ada orang-orang yang mau bersama kamu masuk bahtera, ya puji Tuhan, selamat. Nuh yang pegang janji, ya, puji nama Tuhan. Dan dia tetap mengerjakan bahtera itu. Dia tidak lupa akan janji Tuhan. Nah, saudaraku, jangan anggap Tuhan itu lupa ya. Aku sudah berdosa kok enggak dihukum ya. Aku tak dosa lagi. Aku sudah berbuat dosa kok gak dihukum ya. Aku tak berbuat dosa lagi. Tuhan gak lupa, Tuhan gak lalai. Ya, Tuhan masih beri kesempatan zaman anugerah ini bertobat. Haleluya. Supaya kita boleh masuk benar-benar janji keselamatan itu menjadi bagian saudara dan saya. Jangan cuma mendengar aku dipanggil dan dipilih. Tapi ternyata pada saatnya kita keluar dari pilihan Allah. Jadi saudaraku, mari saya rindu berita ini tidak henti-hentinya saya sampaikan. Sebab ini kedatangan Tuhan sudah tidak lama ya. Ayo kita tanggap, perbaiki, ubah pola hidup saudara dengan Tuhan ya. Kalau dengan Tuhan kita anggap oh Tuhan sabar, Tuhan maha pengampun, Tuhan maha pemurah, itu iya. Tapi ingat Tuhan juga maha adil ya.
Lepas dari itu mari kita datang dengan merendahkan diri, membuka diri, menyerahkan Tuhan, selidik kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, buang. Haleluya. Ya, seringkali kita tidak bisa maju karena ada dosa yang tidak bisa kita sadari, yang kita anggap bahwa saya sudah benar. Banyaklah datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberi pencerahan. Ada banyak kekeliruan yang terjadi. Mungkin pikiran kita, hati kita, ya, perasaan, tindakan kita, perkataan kita. Ada hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Nah, ini Nuh adalah orang yang sadar sebelum kejadian. Orang yang pegang janji, maka orang itu akan kuat teguh. Menjadi setia, bahkan ketika banjir itu datang dia akan selamat. Tapi kita melihat orang-orang zaman Nuh dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Iya. Haleluya. Ini loh orang-orang zaman Nuh. Mereka makan, minum, kawin, itu saja yang dipikirin. Ya, gak dipikir kalau banjir itu mau datang. Yang dipikir cuma makan, bagaimana saya hidup. Ya, sampai kerja, cari nafkah, lupa Tuhan yang bisa memelihara. Ini orang zaman Nuh. Dan kawin mengawinkan, waduh saya sudah umur sekian belum kawin-kawin, gimana ini? Itu saja yang dipikirin. Atau mungkin aku sudah sendirian, aku pengen punya teman hidup. Itu gak salah saudara. Ya, tapi kalau pikiran kita kesedot ke situ, kita lupa akan Tuhan, ya. Haleluya. Dan itu yang membuat kita terlena, membuat kita enggak sadar, membuat kita terlambat. Haleluya. Ini orang-orang zaman Nuh seperti itu. Sehingga pada saat Tuhan mau kirim hujan, Tuhan berfirman kepada Nuh, masuk kamu dalam bahtera. Masuk. Tuhan perintahkan pada Nuh masuk. Apa Nuh gak ajak-ajak? Mungkin bisa jadi Tuhan ajak-ajak, ayo masuk saudara. Gak ada yang nanggapi. Karena mereka sibuk dengan makan, minum, kawin, mengawinkan. Itu aja yang ada dalam pikirannya. Haleluya. Sampai ajakan Nuh gak didengarkan. Dan yang datang kepada Nuh binatang-binatang. Mari saudaraku, dan ketika hujan itu datang, banjir mulai datang. Mungkin kalau masih semata kaki, oh enggak apa-apa, masih aman. Saya masih bisa naik ke atas ranjang. Mungkin makin tinggi, bisa naik lagi ke atas loteng. Bisa naik lagi, ternyata banjirnya nutupi gunung. Siapa mau, siapa bisa. Dan semua orang musnah. Nah kalau sudah seperti ini saudaraku, mereka geragap. Mereka sadar, mungkin mulai mencari bahtera Nuh. Nuh tolong Nuh buka. Saudara tahu ketika Tuhan perintahkan Nuh masuk ke dalam bahtera, Tuhan menutup bahtera itu. Jadi Nuh gak bisa bukain. Ya. Ketika Nuh masuk, Tuhan yang menutup bahtera itu. Baca di dalam Alkitab. Nah saudaraku, kalau Tuhan sudah menutup, Nuh bisa buka? Gak bisa, ya, gak bisa buka. Ini loh zaman anugerah, ini kesempatan. Mari kita tanggapi ajakan dari firman, ya. Ayo bertobat. Yang sudah lama mundur, ayo bangun. Haleluya. Jangan sampai saudara telat. Ya, coba kita melihat gambar yang kedua. Ya. Nah, saudaraku, ini lengkungan
tadi ya, lengkungan zaman antikris, dibagi 2 lengkungan. Titik-titik ini adalah buah sulung gereja, buah susulan ya. Titik-titik ini buah susulan gereja. Apa buah susulan itu? Buah susulan itu adalah orang yang tidak ikut terangkat, yang tidak menjadi buah sulung gereja ya. Yang buah sulung gereja kan sudah di sini nih. Ini bahagia, ini bersama dengan Tuhan ya. Mari kita masuk di sini ya. Bagaimana caranya supaya bisa masuk di sini? Masuk dalam kebahagiaan bersama-sama Tuhan yang terangkat. Ini yang awan seperti awan putih ini. Kita ada di sini ya. Buah sulung gereja ada di sini. Jadi buah sulung gereja enggak masuk dalam lengkungan merah ini. Nah, siapa yang masuk sini adalah yang menamakan dirinya orang percaya tapi enggak mau taat sehingga ketinggalan. Nah, setelah ketinggalan akan kemana? Ke sini, masuk di titik-titik ini. Masuk dalam sengsara, permulaan sengsara. Lengkungan pertama ini adalah permulaan sengsara. Ya. Dan kemudian lengkungan kedua ini sengsara besar. Nah, titik-titik ini adalah orang-orang percaya yang mempertahankan imannya dan harus bayar harga. Bayar harganya apa? Masuk dalam kesengsaraan pemerintahan antikris. Kalau bertahan ya, Roh Kudus menguatkan juga bisa di sini ya, asal saudara tahan dengan sakit tubuhmu. Kalau zaman anugerah yang sakit tubuh itu Tuhan sampai hancur. Dan Tuhan mau supaya kita pikul salib, menyangkal diri. Tapi nanti di sini tubuh orang percaya itu menjadi sengsara, sakit ya. Penganiayaan besar ya, di sini baru permulaan sengsara. Tapi sudah terjadi penganiayaan besar ya daripada zaman di sini. Kalau di sini kita sudah zaman sekarang, zaman anugerah, kita sudah mendengar orang dipenggal karena nama Tuhan ya. Banyak ya, kita sudah mendengar itu, orang disiksa karena nama Tuhan ya. Orang-orang yang percaya Tuhan masuk dalam penjara, disiksa bisa jadi. Nah, pada zaman ini nanti jauh lebih besar ya. Jauh lebih besar. Titik-titik ini adalah buah susulan. Dan kalau bertahan, orang ini pun akan terangkat ya. Orang ini pun akan mati syahid dan akan berkumpul di sini ya. Bisa jadi mereka mati syahid di sini dan kemudian akan berkumpul di sini. Nah, saudaraku, mau jadi buah susulan apa mau jadi buah sulung ya? Kalau mau jadi buah sulung, perhatikan hidup saudara. Firman Tuhan dalam Petrus mengatakan, perhatikan supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh ya. Panggilan dan pilihanmu makin teguh. Caranya perhatikan firman Tuhan. Siap sedia ya. Jangan mengikuti kehendak diri saja, yang penting aku seneng, yang penting aku puas. Saudaraku, mari kita ingat masa yang akan datang. Jangan sampai kita terlambat. Kita sadar baru setelah kejadian, setelah masuk menjadi dalam masa sengsara baru sadar. Dan saudara akan bisa selamat kalau kita pertahankan iman kita melalui sengsara besar itu. Haleluya. Nah, saudaraku, mari kita belajar ya, supaya panggilan dan pilihan kita jangan sampai lepas. Nah, misalnya begini, saudaraku, Allah memang sudah memanggil, memilih. Bahkan firman Tuhan mengatakan banyak yang dipanggil, kemudian apa? Sedikit yang dipilih. Ya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih.
Nah, kita masuk pilihan apa masuk panggilan? Kalau saudara merasa aku orang pilihan, ya hiduplah seperti orang pilihan, beda dengan orang lain. Karena pilihan, ya, barang pilihan itu beda. Kita harus masuk di situ. Nah, ibaratnya seperti ini saudaraku, ketika Tuhan menetapkan orang yang selamat, ya, orang yang dipilih, Tuhan menetapkan misalnya ini 1000, sebab ada kuota, ya, dari Tuhan. 1000 orang dipilih oleh Tuhan. Nah, saudara masuk dalam angka 1 sampai 98 sampai 998. Jadi kurang 2 tok. Nah, kemudian ada orang lain bertobat, masuk penuh sudah ya 1000 orang. Nah, kemudian saudara atau saya menjadi lemah, menjadi keluar, menjadi mundur, menjadi murtad, menjadi tidak lagi percaya Tuhan, melorot. Ketika melorot diisi yang lain. Ya, diisi yang lain. Sebab itu firman Tuhan katakan, usahakan supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ya, puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, mari ketika saudara melorot, sadarlah, balik lagi. Pompong masih zaman anugerah gitu loh saudara. Ya, kalau saat ini saudara merosot, aku kok gak bisa dekat Tuhan ya. Aku gak bisa berdoa sampai menangis ya. Aku kok biasa-biasa saja, minta sama Tuhan. Haleluya. Supaya ketika kita merosot, dimasuki orang, nah kita jangan merosot terus, bangkit, bangun. Supaya kita masuk dalam panggilan dan pilihan Allah itu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, mari saya akan memberikan kepada saudara bagaimana supaya kita tidak terlambat ya. Yang membuat saudara dan saya terlambat sadar itu loh ya. Loh, geragap begini, yang membuat kita terlambat itu dosa sekali lagi. Dosa yang seringkali kita anggap bukan dosa, padahal itu dosa. Ya, ketidaksadaran ini membuat orang semakin jauh, semakin gak bisa ngeh kalau dengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan ngantuk, atau mungkin ngerti montak-mantuk, tapi begitu keluar wis lupa ya. Makanya saya berusaha untuk membuat lembaran khotbah itu supaya Bapak Ibu bisa baca gitu loh ya, diulang, direnungkan. Buku harian sudah dibagikan untuk menambah supaya kita ngeh dengan firman Tuhan ya. Nah, yang membuat kita terlambat itu dosa. Sebab itu mari ya Bapak Ibu kita ubah pola doa kita. Kita bukan cuma datang, Tuhan aku hari ini berkati, cukupi. Itu sudah tanggung jawab Tuhan. Haleluya ya. Tapi kita ubah doa kita, Tuhan aku mau dekat dengan Engkau. Aku mau lebih mengenal-Mu. Pernahkah saudara berdoa demikian? Ya. Kalau sudah pernah, lanjutkan terus sampai benar-benar Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita ya. Jadi ubah pola doa kita dan membuka diri. Ubah pola doa kita, minta Tuhan beri pencerahan, Roh Kudus selidik saya supaya saya sadar akan dosa saya dan kemudian bertobat ya. Jangan cuma sadar kemudian enggak bertobat. Coba kita baca 1 Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya, kalau Ia datang, siapa ini? Roh Kudus. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa.
Jadi ketika saudara berdoa minta, Tuhan sadarkan saya akan dosa yang saya tidak sadar, maka Roh Kudus akan membuka. Tapi ketika kita datang sebagai orang yang merasa dirinya benar, kita tidak akan berdoa seperti itu. Dan ingat, Tuhan datang bukan untuk orang yang merasa dirinya benar, tapi Tuhan datang untuk orang yang berdosa. Haleluya, ya. Dua orang yang datang ke bait Allah merasa benar. Aku enggak seperti pemungut cukai di belakang, tapi pemungut cukai itu datang tunduk, menyadari aku dosa Tuhan. Dan untuk orang ini loh Tuhan datang. Jadi sebesar apapun dosa kita, kelalaian kita, ketika kita sadar minta ampun, Roh Kudus sudah menyadari. Jangan ketika disadarkan, oh aku begini kok, lawang seperti ini gimana lagi. Saudaraku, ketika disadarkan, rendahkan dirimu. Haleluya. Dan yang kedua saudaraku, ketika Roh Kudus datang menyadarkan kita, bertobatlah ya. Karena ketika kita minta ampun, Allah itu setia dan adil. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, itu loh, luar biasanya Tuhan kita. Jika kita mengaku dosa, aku selama ini jauh Tuhan, aku selama ini enggak ngeh sama firman-Mu, aku mengabaikan firman-Mu, ini loh, minta ampun. Haleluya, maka Allah itu setia dan adil. Haleluya. Kalau saat zaman anugerah ini kita tidak berdoa begitu, kita akan masuk menjadi dalam sengsara, aniaya antikris. Ini permulaan sengsara 3,5 tahun. Dan kalau seandainya ada yang masuk di sini saudaraku, pertahankan iman saudara. Enggak lama, 3,5 sama 3,5, 7 tahun. Enggak lama. Dibanding ketika saudara menikmati kenikmatan di bawah pemerintahan antikris ini, nikmat, makmur. Tapi cuma 7 tahun. Setelah itu masuk dalam kebinasaan kekal. Bukan cuma 7 tahun. Jadi di sini harus menebus penderitaan, bayar harga keselamatan itu. Haleluya. Tapi jangan khawatir, masih ada Roh Kudus yang memberi kekuatan. Ya, masih ada Roh Kudus. Saat ini ada Roh Kudus diabaikan. Di sini saudara akan teriak kepada Roh Kudus. Ya, akan teriak. Tapi Tuhan tetap menolong di sini. Ya, masih ada kesempatan untuk diselamatkan. 7 tahun Roh. Daripada saudara pilih nikmat, ya, pilih nikmat, kemudian masuk kebinasaan kekal. Jangan sampai, ya. Ubah pola doa kita, ya. Minta diselidik oleh Roh Kudus, dan ketika diselidik disadarkan akan dosa, minta ampun. Haleluya. Dan setelah minta ampun, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, hidup dipimpin oleh Roh akan mematikan kehendak daging. Nah, seringkali kehendak daging ini yang mencuat. Karena kita tidak dipimpin Roh. Bukan Roh gak mau mimpin, kita yang tidak mau dipimpin. Ya, Roh mau memimpin, tapi gak mau. Yang kuat kehendak dagingnya. Tapi setelah kita bertobat, minta dipimpin, ikuti. Ya, ingat saudaraku, supaya kita tidak masuk dalam ini loh.
Ya, saya mengingatkan berulang-ulang, mari kita sama-sama, ya, sama-sama, haleluya, untuk kita bisa masuk dalam buah sulung gereja, bukan buah susulan, ya. Puji Tuhan. Baik, pagi ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudaraku. Perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan sengsara Tuhan, hargai sengsara Tuhan, ya. Dan kita akan masuk menjadi buah sulung gereja. Tapi ketika kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan, maka penebusan untuk sengsara itu kita akan hadapi pada zaman antikris. Ini bayar harga. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan nyanyikan Kau telah memilihku. Tetapkan panggilan dan pilihan Allah dalam hidup saudara. Haleluya, kita berdiri bersama-sama, kita persiapkan roti-roti sama anggur yang sudah dibagikan, ya. Kita pegang bersama-sama, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Mari saudaraku, kita sadar bahwa Tuhan sudah memilih kita. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau memilih kami. Kami mau tetap setia atas pilihan-Mu. Allahku, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus. Kami siap Tuhan, kami mau menjadi bait suci-Mu yang tidak bercela. Haleluya. Mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan yang bertugas perjamuan yang maju ke depan, yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan
ku jadikan ini kami Tuhan. Kami mau dipakai menjadi alat-Mu, menjadi bait suci-Mu yang kudus, tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Mari Tuhan, Kau layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mau menghargai Tuhan pengorbanan-Mu yang menebus kami, menyelamatkan kami. Tuhan, Kau tolong kami, bawa kami Roh Kudus untuk lebih dekat kepadamu. Bawa kami Roh Kudus untuk mengerti rencana-Mu, mengerti kehendak-Mu, mengerti panggilan-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami. Terima kasih kalau kami masih memiliki waktu dan kesempatan untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Tuhan, sucikan, kuduskan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, biarlah berita firman-Mu boleh menjadi satu peringatan dan membuat kami bangun untuk mendekat kepadamu. Terima kasih Bapa, ini doa kami, permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu menjadi satu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan nyanyikan nyanyian ini sekali lagi. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kita berdiri bersama-sama saudaraku, pegang roti di sebelah tangan kanan sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci ya Tuhan. Kami mau Tuhan tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan sungguh Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang belum selamat Tuhan, yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku.
mari kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Naikkan cawan tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Ucapkan syukur di hadapan Allah. Saudara Daniel berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Zaman anugerah Engkau masih memberi kami waktu untuk bertobat, untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat melimpah pada sore hari ini ya Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami telah menerima bagian dari berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami ya Tuhan, umat-Mu ya Tuhan. Jadikanlah kami buah sulung-Mu ya Tuhan, karena Kau percaya Tuhan memberikan yang terbaik pada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, juga berkatilah mungkin saudara kami atau bahkan kami ya Tuhan yang jangan sampai tertinggal ya Tuhan. Ya, amin. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan semua yang terbaik bagi kami semua ya Tuhan. Kau memberikan semua yang bagi kami sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Teman Yesus yang hidup ada. Haleluya, amin. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saat ini tiba saatnya kita untuk memberi yang terbaik. Apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita, kita mau kembalikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur kepadamu atas pemeliharaan Tuhan, atas berkat Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami rindu mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Persembahan kami berikan dengan sukacita dan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Sucikan, kuduskan persembahan ini dan kiranya dapat mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang terulur. Tuhan memberkati mereka, bahkan yang sudah berkorban tenaga, waktu, pikiran maupun dana mereka bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Allah pun akan memberkati dengan lipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan nyanyikan lagu Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik.
terbaik, apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk pekan ini. Yang pertama, doa pagi setiap hari dari Senin sampai Sabtu ada di gereja, dimulai jam 4:30, dan untuk Selasa doa puasa dimulai jam 9, sorenya dengan doa Zoom keluarga jam 6 sore. Jadi Bapak Ibu mohon diingat, hari Selasa sore kita akan bertemu di dalam doa Zoom keluarga jam 6 sore. Monggo Bapak Ibu yang selama ini absen bisa kembali aktif untuk mengikuti doa Zoom keluarga. Ya, kita bersama-sama berdoa, dan untuk Selasa besok akan dipimpin oleh Saudara Yosia. Untuk hari Minggu, ibadah umum masih tetap kita jalankan secara online, ya. Link YouTube-nya akan dibagikan seperti biasa, dimulai jam 6 ya, untuk ibadah raya online. Anak-anak, ibadah anak juga dilaksanakan secara online, dan kaum muda demikian juga. Selamat ulang tahun untuk Ibu Mugi Wahyuni atau Ibu Oo. Tuhan Yesus semakin memberkati di dalam segenap kehidupan Ibu Mugi. Tanggal 12 Februari, pas bertepatan dengan hari Imlek, dirayakan. Ya, untuk doa syafaat, Bapak Ibu nanti bisa membacanya di Warta Jemaat dan doakan setiap hari di rumah. Ya, kita bersama-sama mendoakan di rumah untuk setiap doa syafaat yang nantinya akan dibagikan di Warta Jemaat. Ya, tidak ada pengumuman lain. Kita akan menerima doa berkat, dan waktu maupun tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala. Kita berdiri sekali lagi. Kami datang kepadamu Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun, untuk saudara Febe, untuk Ibu Rohana, untuk Ibu Mugi. Tuhan, kami mengucap syukur di bulan Februari ini Tuhan menambahi umur lagi setahun, dan biarlah waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan boleh digunakan dengan baik, bahkan lebih dekat kepadamu, semakin teguh imannya dan semakin menikmati kasih Allah dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, laksanakan rencanamu dalam setiap kehidupan saudara-saudara kami ini, oh Tuhan, sehingga mereka juga boleh mengucap syukur dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa, kekuatan, kesehatan Kau berikan, bahkan berkat-berkat-Mu segala kebutuhan Kau cukupkan. Terima kasih Bapa, bagi saudara-saudara kami yang akan kembali ke rumah masing-masing, mari kita tadakan kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha, pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat. Tuhan, pakai kami menjadi terang-terang-Mu. Terima kasih Bapa. Setiap tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, baik sidang jemaat-Mu maupun saudara-saudara kami di luar kota yang mengirimkan berkat-berkat-Mu, Tuhan, kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Sungguh Tuhan, Engkau sanggup. Terima kasih Bapa, dan Engkau melawat setiap kami yang menyaksikan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau memberkati, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat dan memberi kelegaan. Terima kasih Bapa, kami pulang dengan membawa sukacita ilahi, damai sejahtera-Mu mengalir dalam kehidupan kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Doa berkat ini kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi
di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.